Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rika Persyanti, saya warga Kukusan, Depok. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana konsep wasatiyah ini dalam konteks keindonesiaan. Itu karena saya kira memang yang paling ideal untuk saat ini adalah konsep tersebut ya. Jadi Islam moderasi, mengikuti perkembangan zaman, kemudian bagaimana aplikasinya dalam konteks keindonesiaan gitu. Saya kira pengisi acara kan juga sudah pernah berada dalam pemerintahan gitu. Jadi idealnya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa istifsar ini bisa ditanggapi dan dijawab oleh para pembicara. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya akan mengutip ucapan Nabi Musa, ya, huwa afsahu minni, ya, huwa afsahu minni, beliau yang jawab, kalau saya nggak bisa. Nanti kalau saya balikin susah ini. Nanti saya bisa bilang bahwa beliau talaqqa mubasyaratan min Sayyidil Walid. Jadi beliau lebih cocok menjawab, kan repot kita. Nggak habis-habis nanti saling bolak-balik mikrofon. Pertama tadi tentang mengimplementasikan wasatiyatul Islam di Indonesia ya. Saya pikir pertama kita sepakat tadi ya bahwa al-Islam itu wasati bi tabiatihi ya. Bahwa Islam itu memang karakteristiknya wasatiyah. Kemudian umat Islam yang diharapkan di dalam Al-Quran itu adalah umatan wasatoh ya. Memang dia harus inherent pada dirinya karakter wasatiyah itu. Nah, yang berikutnya adalah saya ingin juga kita sepakat ya, bahwa kalau kita bicara wasatiyah itu bukanlah berarti menegosiasikan akidah, bukanlah mencampur aduk ritual ibadah, tetapi menemukan ruang-ruang hidup bersama di dalam ranah muamalah. Ini kalau kita bicara dalam konteks wasatiyatul Islam di Indonesia ya. Jadi wasatiyatul Islam itu bukan menegosiasikan akidah. Misalnya kalau kita kan aqidatuna huwa tauhidul khalis, annallaha ilahun wahidun la syarikalah. Kemudian hunaka man ya'taqidun anna hunaka alihatan katsirah. Maka tidak mungkin kita bernegosiasi ya, bahwa oke deh kita sampai pada titik tengah misalnya, bahwa Tuhan itu 1,5, kan gak mungkin. Jadi pada akidah tidak ada negosiasi dalam arti ya, al-usulul imaniyah ya, itu merupakan sesuatu yang inti yang tidak berubah dan tidak boleh dirubah oleh siapapun. Kemudian yang kedua, ritual ibadah juga tidak untuk dicampur adukan ya. Wasatiyah bukan berarti bahwa kemudian ibadah kita modifikasi ya, untuk menyenangkan seseorang atau sekelompok orang, tidak. Tapi ritual ibadah itu dilaksanakan sebagaimana ya, yang diajarkan oleh para ulama. Nah, implementasi wasatiyah yang merupakan kebutuhan kita ya, dan juga yang memang dibuka ruangnya oleh para ulama, ini implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana dalam interaksi kita ya, sesama manusia, baik internal umat Islam maupun intra umat beragama ya. Intra umat Islam maupun antar umat beragama, baik ke dalam sesama umat Islam ya, kita menghormati pandangan yang berbeda ya. Tidak cepat menganggap orang sesat, apalagi kufur, keluar dari Islam. Sedapat mungkin seperti kata Imam Malik, kalau kita mendengar ada satu ucapan yang 99%-nya salah, ada 1% yang benar, maka bawalah kepada yang 1% itu
ya. Jadi kita membuka keuzuran, ya, iltimasul uzur, ya, membuka ruang dialog, kemudian mencoba untuk memahami, berempati, ya, sambil tentu menjelaskan apa yang kita anggap lebih baik, ya, dan lebih sesuai dengan tuntunan ulama, kita jelaskan tapi dengan cara yang baik. Demikian juga antar umat beragama. Jadi kita menghargai orang lain yang berbeda dengan kita, dan Indonesia ini adalah negara yang diisi oleh bukan hanya umat Islam, tapi umat yang juga beragama lain yang sangat banyak, ya. Dalam ranah sosial kita saling menghormati, dan saling menghormati dalam ranah sosial itu sesungguhnya diteladankan oleh Nabi. Jadi bukan kita bikin sekarang sebagai ijtihad kita sebagai bangsa Indonesia, enggak. Itu pula yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan misalnya wabil walidaini ihsanan wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaril kurba wal jaril junubi. Al jarul junub itu kan mencakup semua tetangga, yang muslim, yang bukan muslim, ya. Itu tercakup semua untuk kita berbuat ihsan. Artinya prinsip-prinsip untuk membangun toleransi, untuk membangun sikap saling menghormati, itu bukan sekedar ijtihad kita sebagai bangsa untuk menjaga keutuhan Indonesia, tapi itu implementasi dari nilai-nilai mendasar yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Ketika Nabi mengatakan Iqra'is salam ala man arafta wa lam ta'rif, ya. Itu kan artinya apa? Kita diminta untuk mengucapkan salam. Kita enggak diminta untuk tanya dulu, ini yang kita jumpa ini orang Islam apa enggak. Begitu ketemu orang, assalamualaikum, sudah. Kan itu al-aslu, ya. Itu pokok perintahnya Nabi kan kayak begitu. Artinya apa? Menebarkan kedamaian, membangun persaudaraan, membangun kehidupan sosial yang baik, yang sehat, yang saling menghormati. Itu adalah implementasi langsung dari perintah Allah dan Rasulnya, ya. Ini saya sampaikan supaya kita jangan salah paham, jangan menganggap bahwa kewajiban untuk membangun kehidupan sosial yang baik itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara saja, tidak, tapi itu sesungguhnya kewajiban spiritual kita sebagai umat Islam.